cuan buat para cuan mania. Jadi kita hari ini seperti biasa akan membahas 5 emiten. Dan yang emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada Adaro Energy Indonesia. Yang kedua ada ADMR, Adaro Minerals Tbk Indonesia Tbk. Ada juga Harum Energi Tbk. Dan ada Gosco Plantation Tbk, dan juga yang terakhir ada Smart Friend Telkom Tbk. Jadi kita langsung aja ya membahas emiten yang pertama ada Adaro Energy Tbk. Jadi Adaro ini dalam beberapa hari terakhir sejak tanggal 14 April 2022 ini sudah mengalami pelemahan yang cukup besar. Bisa dikatakan ini merupakan sebuah tahap konsolidasi. Dan sebenarnya Adaro ini sudah breakout dari area resisten terdekatnya di sekitaran harga 3.210-an di tanggal 13 April kemarin, tetapi sekarang dia sedang membentuk sebuah pattern konsolidasi yang bisa dikatakan semacam pattern flag. Jika kita lihat juga pada tanggal 13 April 2022 ia membentuk sebuah gap up yang hari ini telah ditutup gitu. Oke. Jadi perlu juga diperhatikan bahwa pada beberapa hari kemarin foreign tidak begitu banyak masuk, tetapi jika kita lihat pada 2 hari kemarin atau 3 hari kemarin sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan hari ini, foreign ini sudah mulai masuk sedikit ke Adaro Energy. Jika kita lihat secara banarmologi sejak 20 April sampai hari ini siapa yang masuk? Sampai dengan hari ini. Oke, jadi yang masuk ini ada CSYUAK yang merupakan foreign juga. Jadi rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian untuk swing trading ini udah mulai cukup menarik Adaro. Jadi bisa melakukan pembelian bertahap dengan toleransi area pembelian itu bisa melakukan pembelian bertahap sampai di sekitaran area MA20 sebagai supportnya. Dan bisa juga dilihat bahwa volume penjualan hari ini cukup kecil di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Jika Adaro ini berhasil memantul, ia bisa berpotensi menuju sekitaran area resisten pertamanya di 3.350. Dan jika ia breakout dengan volume yang signifikan ini, ia bisa melanjutkan strong uptrendnya ke atas gitu. Jadi jika kita lihat secara fundamental juga harga batu bara ini masih meningkat secara signifikan gitu. Oke, emiten yang kedua kita akan bahas hari ini ada anak perusahaannya Adaro, ADMR, Adaro Minerals Indonesia. Jadi sekalian aja gitu kan ngebahas Adaro, ngebahas ADMR juga gitu. Jadi sebenarnya ADMR ini beda chartnya dibandingkan Adaro. Ya, ADMR ini baru IPO pada bulan Januari kemarin, dan pada saat ini jika kita lihat dia sudah mengalami ARB selama 3 hari berturut-turut, melakukan pelemahan sekitaran 18%-an. Jika saya lihat ADMR ini belum merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian karena kemarin dia telah breakdown dari area MA20-nya, dan pada saat ini jika kita lihat ia bisa berpotensi menuju ke area support berikutnya yang merupakan area support kuat juga karena ia bertemu dengan area MA50 Fibonacci 61,8%, dan juga ini merupakan sebuah area resisten turned into support di sekitaran harga 1835 gitu. Jadi jika kita lihat juga foreign ini masih cukup tertarik dengan ADMR, tetapi jika kita lihat secara chart dia hari ini breakdown dari area MA20. Dan untuk yang ingin melakukan swing ini lebih aman jika menunggu di sekitaran area MA50-nya. Itu. Oke, emiten yang ketiga kita akan bahas hari ini ada Harum Energy. Masih dalam sektor komoditi. Jadi jika kita lihat Harum ini masih dalam sama seperti Adaro masih melakukan
koreksi yang cukup dalam. Dan jika kita lihat hari ini Harum ini sedang menyentuh area MA20 yang juga merupakan area demand yang juga merupakan area Fibonacci 50% gitu. Dan jika kita lihat secara net foreign buy or sell-nya, foreignnya ini masih melakukan pembelian dengan angka yang cukup signifikan. Jika kita lihat dari tanggal 4 April sampai dengan hari ini, CS, K, dan BK ini masih melakukan pembelian yang cukup besar, dan yang melakukan penjualan yang besar ini hanya ada KI sebesar 420 miliar, dan sisanya masih dalam angka yang cukup kecil gitu. Dan jika kita lihat secara candle, jika ia besok membentuk sebuah candle hijau yang kuat, bisa dikatakan ia membentuk sebuah 3 candle reversal morning star, dan ia bisa berpotensi menuju ke resisten pertamanya di sekitaran harga 14.300. Dan jika misalnya ia menguat dan juga menembus area 14.300 dengan volume yang besar, ini bisa melanjutkan strong uptrendnya ke area all time high-nya Harum gitu. Tapi perlu diperhatikan juga jika misalnya ia breakdown dari area MA20 dan sekaligus juga area demand dan Fibonacci 50%, ia bisa berpotensi menuju ke area support berikutnya di sekitaran harga 11.900. Oke, emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada Gesco. Gesco ini merupakan salah satu emiten third-liner dengan volatilitas tinggi. Jika kita lihat, Gesco kemarin telah breakout dari symmetrical triangle dan juga sekaligus breakout dari area resisten, jadi ia membentuk sebuah pattern rounding bottom, dan pada saat ini dia sedang kembali ke area neckline dari rounding bottomnya di sekitaran harga 200-an. Yang menarik dari Gesco ini menurut saya karena saat ia melakukan rally yang cukup tinggi, ia membentuk sebuah volume penjualan yang tinggi, tetapi saat ia melakukan correction, dia membentuk sebuah volume yang penjualan yang kecil gitu. Dan juga dari foreign, saat dari tanggal 12 April sampai 14 April ini yang melakukan pembelian itu ada IU dengan sebesar 60 miliar. Dan jika kita lihat sejak dia koreksi membentuk hangman di tanggal 18 April sampai dengan hari ini, IU ini masih melakukan sebuah pembelian dengan angka yang lumayan kecil, tapi belum melakukan penjualan dengan angka yang besar gitu. Jadi misalnya jika ia memantul dari area resistance into support sekaligus juga area neckline dari pattern rounding bottomnya ini, bisa dikatakan target dari pattern rounding bottomnya ini ada di sekitaran harga ya 280 sampai 290-an gitu. Tetapi perlu diperhatikan ini juga, Gesco ini merupakan salah satu emiten dengan volatilitas yang tinggi, jadi jika ia breakdown dari area supportnya ini disarankan untuk melakukan mengurangi posisi gitu untuk meminimalisir kerugian pada jual mania. Oke, emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah Friend. Emiten seperti ISAT, Friend dan Telkom, ISAT, Friend, Telkom dan juga Excel ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan jika kita lihat hari ini pada tanggal 14 April Excel telah breakout dari area MA100 setelah sekian lama ia tidak berhasil breakout dari area MA100 nya. Dan pada saat ini Friend ini masih dalam keadaan konsolidasinya. Dan bisa juga dilihat bahwa forenya ini masih melakukan pembelian dengan angka yang cukup signifikan. Jika kita masuk ke time frame yang lebih rendah, time frame warna-warnanya ini, bisa dikatakan Friend ini membentuk sebuah resisten di sekitaran harga 89.
dan juga area supportnya ini di sekitaran harga 84 sampai 85. Jadi yang ingin melakukan buy on breakout bisa melakukan pembelian saat dia breakout dari harga 89. Dan untuk yang ingin melakukan buy on weakness ini bisa menyicil sampai dari harga 84 sampai dengan area sekitar harga 80 satuan. Jadi jika trend ini memantul dari area harga 84 sekaligus dengan bertemu dengan mendekati area MA 100 ini, dia bisa berpotensi pertama menguji area resisten terdekatnya di harga 89. Dan jika ia breakout dari harga 89 ini, ia bisa berpotensi menuju ke sekitaran harga 97, dan juga harga 97 ini akan bertemu dengan area EMA 100-nya, EMA 200-nya yang berwarna merah. Jadi bisa dikatakan harga 97 ini merupakan area resisten kuat dan rawan profit taking juga gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.